Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang introduction dari Entrepreneurship Foundation. Sekarang kita masuk nih lebih jelasnya lagi tentang skill 1, yaitu questioning skill. Nah, apa sih questioning skill itu? Oke. Questioning skill seperti yang kita tahu sebelumnya itu kemampuan mempertanyakan sesuatu atau keterampilan bertanya. Nah, contohnya nih gimana sih? Jadi, nih, ketika kita punya suatu perusahaan menghasilkan suatu produk, nah, atau kita melihat nih produk punya orang lain atau perusahaan lain, kira-kira apa sih yang kita perlu pertanyakan? Ini hanya contoh aja, jadi teman-teman bisa melihat atau membuat berbagai pertanyaan lainnya gitu. Contohnya, siapa sih target konsumennya? Apa sih yang diinginkan konsumen? Lalu informasi apa aja yang dimiliki perusahaan? Seberapa baik perusahaan mengenal target konsumennya? Gimana agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen? Yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana mengelola keluhan konsumen? Dan yang terakhir, bagaimana agar konsumen loyal? Nah, ini kita mempertanyakan nih sesuatu. Jadi, ketika kita mempertanyakan sesuatu, kita juga bisa nih mencari sendiri jawabannya. Contoh, kita sedang melihat suatu produk Coca-Cola. Kita tanya nih, siapa sih target konsumen Coca-Cola? Kita tanya, tapi kita juga berusaha untuk mencari tahu. Jangan sampai kita menimbulkan suatu pertanyaan sendiri, tapi kita nggak tahu gitu loh jawabannya. Jadi kita juga harus berusaha untuk mencari tahu. Misalnya, kalau saya mencari tahu suatu masalah atau ada suatu hal yang saya ini bingung untuk menjawabnya, kita bisa bertanya ke orang-orang lain gitu, orang-orang terdekat. Karena setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Orang lain bisa membantu cara pikir kita itu gimana sih gitu. Jadi membuat kayak networking, membuat pertemanan, relasi, itu juga kaitannya bisa dengan networking, questioning skill. Nah, ini kita langsung masuk ke studi kasusnya Starbucks. Oke, teman-teman pasti nggak asing ya dengan coffee shop yang satu ini. Coffee shop high class atau high end namanya Starbucks. Oke, kita lihat dari tampilannya aja. Apa yang akan kalian pikirkan ketika melihat satu foto ini? Gitu. Kalau saya berpikir atau bertanya gini, kenapa produk foto minuman yang di Starbucks itu dia punya ada whipped creamnya? Kira-kira itu kalorinya berapa ya? Terus harga jualnya berapa? Kalau harga jualnya mahal, kira-kira produksinya berapa ya? Terus bahan bakunya dari mana ya? Nah, dari hanya satu foto kita bisa membuat berbagai macam pertanyaan. Selanjutnya nih, dari suasana kayak coffee shopnya. Nah, di Starbucks itu kenapa ya kok sofanya itu berbagai macam? Kenapa ada sofa, ada kursi yang biasa, terus kenapa ada yang tempat duduknya seperti itu, mejanya seperti itu, ada yang punya dikasih bantal, ada yang enggak. Terus lampunya kok ada yang kayak kekuningan. Nah, itu kenapa ya gitu. Nah, terus selanjutnya ada Starbucks card atau reward. Biasanya kalau kita punya kartu ini, kita bisa punya diberikan diskon. Atau nih tumblernya, tumbler dari seluruh dunia yang ada Starbucks itu biasanya berbeda-beda. Kenapa sih setiap negara itu botolnya itu harus selalu berbeda? Kenapa nggak satu aja diproduksi biar lebih murah, biar lebih efisien gitu? Kenapa setiap negara harus punya ciri khasnya masing-masing? Kenapa harganya mahal? Nah, ini juga kita bisa bertanya nih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita bisa mencari informasinya. Kenapa ya gitu? Terus yang sofa tadi, kenapa sofanya atau tempat duduknya itu bermacam-macam? Karena Starbucks ini biasanya
untuk orang-orang atau pekerja kantoran yang dia ingin melakukan meeting di luar. Jadi tetap formal, tapi juga bisa non formal dengan cara kita misalnya makan atau minum. Nah, jadi disediakan nih kursi yang santai, disediakan juga kursi yang memang formal. Ada yang bisa untuk laptopan, ada yang bisa untuk mungkin ngegame. Jadi di Starbucks ini mereka sangat detail untuk menyesuaikan siapa sih target konsumennya. Karena orang-orang yang biasanya kelas menengah atas itu cenderung akan memilih lingkungan yang nyaman menurut mereka. Mereka tidak akan terlalu peduli dengan harganya. Biasanya yang tergantung itu kenyamanannya, kualitas dari produk dan pelayanannya itu juga akan sangat berbeda. Makanya Starbucks ini sangat paham betul dengan siapa sih target konsumen mereka. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari studi kasus Starbucks. Teman-teman bisa melihat atau mencari nih tokoh atau mungkin produk atau mungkin perusahaan. Kalian coba cari satu aja gambar, lalu kalian membuat suatu pertanyaan atau mempertanyakan tentang gambar itu. Kira-kira apa ya? Nah, untuk awalan dari questioning skill ini, contoh-contoh tentang studi kasus yang ada di Starbucks, cukup sampai sekian. Nanti kita akan melanjutkan tips lainnya, gimana sih cara membangun questioning skill, nanti akan saya jelaskan di next video. Oke? See you next video. Terima kasih.